Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darliana, calon guru penggerak dari angkatan 10 dari SD 11 Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Baiklah, kegiatan hari ini saya ingin mengadakan wawancara dengan kepala sekolah untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya memperkenalkan kembali Ibu. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD 8 Simpang Rimba, yaitu Ibu Ngepini. Baiklah, saya akan mulai. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yaitu dengan 8 pertanyaan mengenai pemimpin pembelajaran, dan kasus nanti tentang dilema etika. Baiklah, saya langsung akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral, kita harus melihat dulu kasusnya secara utuh, kemudian baru kita pilah-pilah kasusnya termasuk kasus yang mana. Misalnya ada satu kasus yang punya dua pilihan, yang dimana kedua pilihan itu sama-sama mempunyai nilai kebenaran secara moral, tapi mungkin secara kebijakan ataupun secara peraturannya ada pertentangan. Itu berarti termasuk dalam kasus dilema etika. Atau mungkin bisa jadi kasus tersebut mempunyai dua pilihan, di mana satu pilihannya itu berbasis pada kebenaran, sedangkan pilihan yang lain itu bukan sebuah kebenaran atau kesalahan. Jadi kalau kita sudah mengenal kasusnya secara utuh, berarti kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Baiklah, saya lanjut dengan pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi apabila kita menemukan kasus di mana dalam kasus tersebut ya mempunyai nilai kebenaran atau nilai kebajikan, dua-duanya sama ya, berarti kita harus menganalisis dulu kasus tersebut. Nilai kebenarannya itu nilai kebenaran dari segi apa? Apakah nilai kebenaran sudah dari segi moralnya sudah benar atau belum? Kemudian kita juga harus mengkaji kebenaran secara peraturan atau kebijakan. Jadi dia tidak hanya benar secara moralnya, tapi juga harus benar secara peraturan atau kebijakannya. Jadi kalau moral itu bisa benar, tapi sudah jadi juga secara kebijakannya mungkin itu bertentangan. Jadi pengambilan keputusannya kita harus mengkaji dulu secara lebih teliti, baru kemudian kita bisa mengambil keputusan atau solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai kebajikan tersebut. Bu, jawaban dari nomor 2, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi prosedur atau langkah-langkah yang biasa kita gunakan selama ini ya untuk mengatasi
masalah dilema etika ini, yang pertama ya kita mengumpul data dulu, kita lihat fakta apa yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, kasusnya seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan data, sudah tahu menganalisis data, kemudian kasusnya seperti apa, kita berusaha mencari alternatif solusi untuk memecahkan kasus tersebut. Kemudian kita sampaikan kesimpulannya yang terlibat dalam kasus, kepada yang terlibat dalam kasus, terus kita minta mereka merefleksikan diri, dan hasil refleksinya kita kaji ulang. Kemudian hasil refleksi tersebut, dari hasil kaji ulang refleksi, kita bisa membuat rencana tindak lanjut dari kasus yang sudah terjadi. Bu, terima kasih. Kita lanjut ke jawaban keempat, pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama, kita juga untuk efektivitasnya melihat kasusnya secara utuh, mana kasus yang perlu penyelesaian terlebih dahulu, kasus-kasus yang mendesak ya. Jadi kalau kasus mendesak biasanya kita selesaikan terlebih dahulu ya, dengan mencari alternatif solusinya, bisa melalui musyawarah dengan teman sejawat atau senior yang ada di sekolah ya, atau bisa juga kita mencari referensi dari ahli-ahli atau profesional yang berkenaan dengan kasus untuk menjadi patokan kita dalam membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus. Kali kasus hal-hal tersebut yang bisa membuat penyelesaian kasusnya lebih efektif lagi. Berkolaborasi ya. Oke, Bersama pihak sekolah. Ya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam kasus-kasus dilema etika tertentu ya, hambatan atau tantangan yang sering kita hadapi itu ya, misalnya kasus di sekolah, tapi kasus tersebut ada intervensi dari pihak luar. Jadi konfliknya tidak hanya di satuan pendidikan kita, tapi ada pihak dari luar. Nah, itu merupakan tantangan yang kadang-kadang sulit untuk menyelesaikan karena ada intervensi dari pihak luar. Kemudian mungkin kasus-kasus lama, kasus-kasus yang sudah tuntas tapi kemudian berkembang kembali ya karena penyelesaiannya tidak tuntas, itu juga bisa menjadi tantangan kita untuk menghadapi, karena biasanya kasus-kasus yang tidak tuntas itu penyelesaiannya ya dia bisa berkembang menjadi kasus baru dan mungkin juga bisa sangat rumit kalau ada pihak yang tertentu yang ikut terlibat, terutama pihak luar. Kemudian belum tuntas ya, Jadi tantangan. itu tantangan. Nah, untuk yang pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ya, yang kasus-kasus yang tidak perlu atau kasus-kasus yang ringan yang perlu waktu penyelesaian cepat ya, yang mendesak, itu kita juga khusus ya, kita kolaborasi, kita diskusi bersama, kita musyawarah ya, kita cari akar masalahnya seperti apa ya, kita selesaikan pada saat itu juga. Tapi untuk kasus-kasus tertentu ya, misalnya seperti tadi ada kasus yang harus melibatkan dari pihak luar, itu mungkin perlu kita rencanakan lebih terinci lagi ya, karena dia melibatkan pihak luar, mungkin harus mengatur waktu, jadwal
untuk mengadakan diskusi bersama, mencari akar masalahnya dari mana ya. Jadi itu mungkin perlu kita jadwalkan juga. Jadi tergantung jenis kasusnya, kalau dia ringan dan mendesak diselesaikan pada saat itu, tapi kalau misalnya harus yang lebih luas ya, itu mungkin kita jadwalkan. Baik Bu, jadi nanti dengan kita lanjut ke pertanyaan ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, ya, jadi faktor ya yang membantu atau orang yang membantu ya dalam kita menyelesaikan kasus dilema etika ini ya. Kalau di sekolah itu kan berjenjang ya, ada guru, ada kepala sekolah, ada atasan kita pengawas. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di sekolah yang rasanya mungkin kita perlu bantuan orang lain ya, pertama mungkin saya akan menghubungi pengawas atasan saya, berkolaborasi mencari solusi atau ada mendengar ide dan pendapat ya, saran dari atasan kita untuk kita ambil alternatif solusinya ya, buat kita membantu kita dalam mengatasi masalah. Bisa juga kita berkolaborasi ya dengan rekan-rekan senior, dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita yang sudah belajar tentang kepemimpinan, mungkin yang punya kompetensi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus yang kita hadapi. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya juga kita harus punya referensi ya, misalnya meningkatkan kompetensi sosial emosional kita ya, jadi kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan tepat dan efektif. Ya, jadi itu faktor pendukung kita juga ya, bisa juga faktor pendukung dari dalam sekolah kita yang biasa kita ajak berkolaborasi. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman saya dan mengambil keputusan dilema etika, namanya juga dilema ya, antara kita sudah mengambil keputusan, belum tentu juga keputusan kita itu bisa memuaskan ya semua pihak merasa puas, tapi setidaknya dari pengalaman itu kita harus pertama berpijak dulu pada peraturan, karena itu landasan kita untuk menjalankan aktivitas ya. Jadi kalau ada peraturan ya kita sajikan dulu ini peraturannya sesuai dengan kasus yang ada. Kemudian ya kita harus menggunakan kompetensi sosial emosional kita juga, karena yang kita hadapi itu bukan benda mati ya, manusia yang punya rasa. Jadi kita harus bijak di situ, jangan sampai menimbulkan rasa kecewa, merasa dibedakan dan sebagainya. Jadi itu mungkin pengalaman ya yang bisa dipetik dari cara mengatasi dilema etika yang selama ini saya jalankan. Jadi intinya keputusan itu sudah kita buat, sudah menjadi kesepakatan ya dengan yang bermasalah atau berdilema tadi, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, setidaknya bisa membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah, dan harapannya ke depan ya kita menjadi sekolah kita menjadi lebih baik, lebih bebas dari kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, dan pada kegiatan hari ini telah selesai dijawab kebanyakan pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dan cukup sekian atas wawancara hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.